Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kamu masih sehat-sehat ya. Nah anak-anak ibu, kita mulai dengan pengelompokan makhluk hidup. Kemarin ibu sudah bahas tentang makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri menjadi 3. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Nah anak-anak ibu, sekarang kita fokus kepada hewan. Nah, pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidup ini sudah kita bahas di minggu yang kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengelompokan hewan berdasarkan cara bergerak. Pengelompokan hewan berdasarkan cara bergeraknya dibagi menjadi bergerak dengan menggunakan kaki, bergerak menggunakan sayap, dan bergerak menggunakan perut, serta bergerak menggunakan sisik dan ekor. Ada 4. Nah, kita akan bahas satu persatu. Hewan yang bergerak menggunakan kaki yaitu terdiri dari anjing, sapi, dan kucing. Nah, hewan yang bergerak menggunakan sayap ada lebah, ada burung, dan ada lalat. Nah, anak-anak ibu, selain itu ada juga kupu-kupu, ada nyamuk, ada juga kelelawar. Nah, selain dari yang ibu sebutkan, ada juga nih jenis-jenis unggas. Unggas itu apa ibu guru? Unggas itu termasuk dengan burung. Apa itu bu guru? Angsa. Nah anak-anak ibu, angsa itu termasuk juga dengan jenis unggas. Lagi ada bebek atau itik, dan ada ayam. Nah ibu guru, apa yang menggolongkan mereka dengan unggas? Ya, bentuk tubuhnya, karena mereka memiliki sayap dan bulu. Nah anak-anak ibu, angsa, itik atau bebek, dan ayam ini sejenis dengan burung atau unggas, tetapi mereka tidak bisa terbang lama. Mereka hanya bisa terbang dalam jarak yang pendek. Nah, hewan ini menggunakan kakinya untuk bergerak. Jadi, angsa, bebek atau itik, dan juga ayam menggunakan 2 geraknya, yaitu kaki dan juga sayapnya. Nah, begitu ya anak-anak ibu. Kita lanjut lagi dengan hewan yang bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Nah, kemarin sudah ibu jelaskan sedikit ya dari pembelajaran daring yang kemarin. Hewan yang bergerak menggunakan sirip dan ekornya adalah ikan-ikanan. Tapi di sini ibu berikan contoh seperti ikan mas, ikan bandeng, terus ada ikan nila. Tapi anak-anak ibu, banyak lagi contohnya jenis-jenis ikan yang bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Kita lanjut dengan hewan yang bergerak menggunakan perut. Nah, hewan yang bergerak menggunakan perut itu contohnya adalah cacing. Lihat cacingnya, bukan? Pelik sekali. Nah, yang kedua ada ular. Nah, anak-anak ibu, banyak juga nih hewan yang bergerak menggunakan perut. Di antaranya itulah yang ibu katakan, ada cacing dan ular. Kita lanjut. Nah, latihan pertama dari yang ibu jelaskan adalah temukanlah 5 hewan yang ada di sekitar rumahmu, lalu tentukanlah alat gerak masing-masing hewan. Nah, dibuat tabelnya seperti ini anakku. Dan cara mengisinya seperti ini. Contohnya, nama hewan kita isi ulat bulu. Ulat bulu bergerak dengan menggunakan apa? Betul sekali, dengan menggunakan perut. Maka buatlah tanda checklist di bagian bergerak dengan perut. Dan di bagian kaki tanda strip, sayap juga tanda strip, sisik atau ekor tanda strip. Begitu seterusnya ya nak, sebanyak 5 hewan. Kita lanjut pembelajaran kita.
Nah, bagian ketiga, mengelompokkan hewan berdasarkan makanannya. Nah, tadi kita sudah belajar mengelompokkan hewan berdasarkan alat geraknya. Sekarang mengelompokkan hewan berdasarkan makanannya. Apa aja Ibu Guru? Nah, hewan pemakan daging, hewan pemakan tumbuhan, hewan pemakan daging dan tumbuhan. Nah, yang ketiga ini ada nama lainnya, Nakku. Dihafal ya. Kalau dia pemakan daging disebut dengan karnivora. Kalau dia memakan tumbuhan disebut dengan herbivora. Dan kalau dia memakan daging dan tumbuhan disebut dengan omnivora. Nah, kita masuk yang pertama, pemakan daging atau karnivora. Contoh hewannya ada ular, ada ikan hiu, dan juga harimau. Yang kedua, hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Contohnya adalah sapi, kupu-kupu, dan juga lebah. Nah, anak-anak Ibu, kupu-kupu dan juga lebah mengambil sari-sari bunga, yaitu dari benang sari, untuk dijadikan sebagai sumber makanannya. Lanjut yang ketiga, hewan pemakan daging dan tumbuhan atau disebut juga omnivora. Contohnya ada orang hutan, ada kelelawar, ada juga tikus. Nah, anak Ibu, kalau dia orang hutan, dia memakan pisang dan juga serangga. Kalau dia kelelawar, memakan daging, serangga, dan juga buah-buahan. Kalau dia tikus, lebih banyak lagi dimakannya. Apa itu salah satunya? Ya, buah-buahan, ikan, dan lain sebagainya. Nah, untuk latihan yang kedua, anak-anak Ibu, istilah tabel di bawah ini dengan nama hewan yang sesuai dengan kelompok makanannya. Contohnya, hewan herbivora. Tadi apa Ibu katakan kalau herbivora? Pemakan tumbuhan. Maka apa saja contoh hewan pemakan tumbuhan? Ya, betul. Sapi, Bu Guru. Ya. Nah, hewan pemakan karnivora. Nah, hewan yang termasuk golongan karnivora atau pemakan daging. Apa aja itu? Serigala, iya betul. Hewan pemakan segalanya atau omnivora, apa itu? Ayam, mantap. Anak-anak Ibu hanya mengisi cukup 3 hewan saja dari herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke ya anak-anak Ibu, jangan lupa tulis tanggal, tulisannya harus rapi. Dan juga dibuat kotaknya ya anak-anak Ibu. Nah, latihannya pada hari ini ada 2. Latihan pertama tadi dan yang terakhir ini latihan yang kedua. Oke anak-anak Ibu, terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa. See you.